Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, apa kabarnya? Sehat selalu. Kali ini dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis, saya Arya Iwalsjadi dari program studi pendidikan ekonomi FK Puamka, kelas atau semester 6, khususnya kelas 6A, ingin memaparkan hasil analisis saya pribadi gitu, terhadap UMKM lokal di wilayah Durensawi gitu. Maka dari itu, sebelum kita ke slide selanjutnya, kita jangan lupa untuk disimak baik-baik dikarenakan banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapat gitu, khususnya dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Jadi kita bakal melihat aspek dari teknis, aspek pemasaran, apa aja sih dalam UMKM gitu yang perlu kita analisis dan kita rekomendasikan untuk selanjutnya. Nah, teman-teman semua, kita menganalisis di daerah Durensawit, yaitu ada warung alam Sunda sederhana, di mana warung alam Sunda ini lebih menjual menu atau makanan-makanan khas Sunda gitu yang kita tahu. Jadi banyak banget makanan khas Sunda yang saya datangi, yaitu saya melihat kangkung, ikan asin, terusnya pepes. Ya, jadi banyak banget dah makanan khas Sunda yang jarang ada di warteg juga. Mungkin kurang lebih hampir sama sih kayak Bahari, tapi ada gitu vibes yang membedakan dari warteg lainnya. Mungkin kita selanjutnya kita mengunjungi profil usahanya, di mana nama pemiliknya Ibu Elia selaku pemilik warung Sunda Alam Sederhana gitu. Jadi dia udah berdiri tahun 2005. Jadi kurang lebih udah 20 tahun ya. Terus dan alamat usahanya itu ada di Jalan Swadaya Raya RT 5 RW 5 gitu, Durensawit, Jakarta Timur. Di mana di Durensawit itu mungkin di perkampungan di wilayah situ cuman itu aja gitu yang ada. Nah, latar belakang bisnis yang kita bakal bisa ambil secara singkat sih ya yang tadi saya bilang di awalan gitu ya teman-teman semua. Latar belakang warung alam Sunda sederhana ini UMKM lokal dengan berjualan makanan khas Sunda yang udah berdiri dari tahun 2005, di mana Ibu Elia juga memiliki 3 anak yang sudah dewasa ya, 1 masih kuliah dan 2 yang sudah bekerja gitu ya, dan memiliki ruang space jualan di rumah pribadi. Jadi teman-teman semua tuh dia berjualannya di rumah pribadinya. Jadi di ruangan paling depan itu buat mereka jualan dan ruangan belakang itu buat tempat tidur. Nah, motivasi dengan adanya warung alam Sunda sederhana ini khususnya tuh pada tahun 2005. Sebelum itu Ibu Elia pernah bercerita dia dulu tuh berjualan warung sembako gitu. Nah, di tahun 2005 Ibu Elia melihat di perkampungan di Durensawit itu jarang banget atau tidak ada malahan katanya sih yang menjual makanan atau makanan cepat saji gitu kayak warteg-warteg pada umumnya ya, kita tahu gitu. Nah, dan juga dia kan orang Sunda ya, khususnya dia tuh orang Kuningan gitu. Jadi dia tahulah udah lama juga, dia baru pindah di Jakarta tuh di sekitar tahun 90-an. Jadi masa mudanya Bu Elia tuh tinggal di Kuningan. Jadi banyak tahu makanan khas dari Kuningan, khususnya khas Sunda gitu. Makanya itu dia bermotivasi sih dengan adanya warung di sekitar perkampungan. Dia jualan makanan warteg tapi memiliki ciri menu-menunya khas Sunda semua gitu. Jadi membedakan inovasi-inovasi atau hal yang baru di perkampungannya atau di daerah tersebut, khususnya di daerah Durensawit. Nah, kalau kita lihat ya, kita masuk ke aspek legalitas nih. Nah, kalau dilihat sih aspek legalitasnya ya secara gambaran sampai sekarang pun belum memiliki izin usaha yang legal gitu dari pemerintah, khususnya dari Pemkot ataupun Pemprov gitu, memiliki surat
membangun usaha gitu. Jadi legalitasnya. Karena kita lihat dari legalitasnya itu Ibu Elia cuman izin ke RT RW. Nah, nanti dari RT RW membuat dokumen dari kelurahan. Tapi nggak tahu sih itu tindak lanjutnya dari sekarang. Nah, pada saat itu juga saya meminta izin usaha dokumentasi atau dokumennya itu katanya udah lama kagak dicari. Maksudnya udah lama nggak tahu sih taruhnya di mana, kayaknya kelupaan keluarganya Ibu Elia atau bagaimana gitu, atau emang belum dikasih dari RT RW. Tapi intinya Ibu Elia bilang dia sudah izin ke RT RW setempat gitu. Untuk pengurusannya pasti mandiri ya, karena izin RT RW itu cukup bisa dari keluarganya, dari suaminya ataupun dari anak-anaknya yang izin usaha gitu. Dan juga proses izin sih waktu itu Ibu Elia bilang kurang lebih selama sebulan penuh gitu untuk membuat ke RT RW, karena karena prosesnya cukup lama juga sih, tapi nggak terlalu lama, nggak terlalu bentar sih. Nah itu kalau dilihat dari aspek legalitas ya kurang lebih hampir sama, kalau teman-teman tahu gitu, hampir sama kayak UMKM lokal atau UMKM warung yang pada umumnya di perkampungan gitu sih. Nggak terlalu perkampungan sih, tapi lebih tepatnya di gang-gang warga gitu. Kalau untuk aspek teknis ya dalam pelaksanaan operasional, pastinya kan di dalam warung makan tuh pelayanannya pasti oleh keluarga itu sendiri. Khususnya kalau bagian masak tuh itu Ibu Elia sendiri, karena tangannya udah pasti Ibu Elia. Katanya tuh sampai sekarang yang masak tetap Ibu Elia, walaupun dibantu oleh anak-anaknya ataupun suaminya gitu. Tapi untuk peracik resep katanya itu Ibu Elia tersendiri. Dan untuk pelayanannya pasti siapapun bisa melayani ya, untuk warga sekitar yang membeli atau pelanggan gitu. Untuk kita lihat peralatan operasional ya, peralatan operasional sih kurang lebih kayak sama ya pada warung makan umumnya gitu. Ada kitchen set, baik itu ada kompor, alat-alat masak lainnya, dan juga gas LPG untuk memasak pastinya itu. Dan juga bahan-bahan masak yang disesuaikan dengan menu masakan apa yang dimasak gitu. Semisal kita memasak tempe orek pasti membutuhkan tempe, membutuhkan kecap, cabai gitu, dan lain-lainnya misalnya. Nah kalau alat-alat penyajian menunya kayak kita, kalau misalnya ada estalase kita perlu tampa atau nampan gitu untuk memamerkan menunya di estalasenya gitu. Dan juga pasti perlu ada bangku sama meja ya teman-teman. Kalau misalnya nggak ada bangku, nggak ada meja, ya bagaimana konsumen atau pelanggan makan gitu. Aspek pasar. Nah, aspek pasarnya gimana sih dalam pemasaran warung makan? Kita lihat pasti target marketnya kurang lebih tuh di warga sekitar teman-teman semua. Karena apa? Gak jauh-jauh dari warga sekitar itu yang banyak membeli gitu. Dan juga pekerja kayak ada pekerja dari kelurahan setempat gitu. Karena dekat banget sih dari kelurahan Durensawit ya. Kurang lebih tuh jaraknya 1 atau 2 kilometer sih kalau dilihat dekat gitu. Jadi banyak yang beli juga ke situ. Dan juga pelanggan-pelanggan yang udah dari dulu ke situ udah ya pengen beli dah warung makan itu. Dan juga dari area luar lingkungan. Jadi kayak kalau dilihat tuh banyak orang-orang yang beli tuh nggak dari warga itu aja, tapi dari luar, kayak semisal dari daerah seberang ya udah kenalan dari dulu, yang rumahnya udah pindah gitu. Dulu rumahnya di daerah tersebut, terus dia pindah, terus beli makannya kadang di situ gitu sih kata Ibu. Kalau keunggulan kompetitif sih pastinya dekat perkampungan ya, banyak warga. Kurang lebih tuh di situ ada, kalau saya lihat sih 17 atau 18 RT gitu. Tapi nggak tahu juga ya pastinya berapa. Dan harga setiap menunya terjangkau sih. Saya pun beli dan makan di situ nasi, ayam, terus sayuran kurang lebih 12.000 atau 13.000 gitu. Tapi ayamnya lumayan ya. Ayamnya kita nggak boleh berharap ayamnya gede, tapi kayak kecil lumayan lah gitu buat dimakan. Jam operasionalnya dari pagi sampai malam. Nah, jam operasional ini kalau dari pagi teman-teman semua tuh kadang Ibu Elia ini masak sarapan gitu kayak nasi kuning, nasi uduk. Nah, itu buat pagi. Tapi dari jam 10 sampai malam sekitar sampai jam 8 dia tutup tuh, dia masak
menu makanan ya khas Sundanya gitu, menu makanan warteg gitu. Untuk kompetitor sih saya lihat gak ada ya selain makanan khas Sunda di wilayah tersebut, dan juga paling ada nasi Padang gitu. Nasi Padang kan makanan khas Padang, beda ya dengan makanan khas Sunda. Strategi pemasaran sih pastinya dari mulut ke mulut, dan juga ada profil usaha. Mungkin teman-teman juga bisa lihat profil usaha gitu di Google. Nah, ketik aja warung alam Sunda sederhana di daerah Durensawit, nanti keluar. Itu ada. Dan juga bisa memesan via WhatsApp gitu. Kadang kalau udah ada kenalan kata Ibu Eli, ya Bu mesen ya Bu nasinya 2, terus sama tempe, terus sama ayam, itu biasanya pesan bisa via WhatsApp, nanti diambil gitu sama pelanggan tersebut. Nah, kalau kita lihat dari aspek finansial ya teman-teman semua, khususnya tuh modal awal yang dikatakan Ibu Elia kurang lebih pada saat tahun 2005 itu 15 juta. Itu tahun 2005 ya, 15 juta gimana itu? Uang sebanyak itu di tahun 2005 ya, sampai sekarang pun 15 juta pun buat bangun usaha sewarteg pada umumnya itu kurang memungkinkan. Tapi kalau misalnya kita lihat dari 15 juta tahun 2005 itu sangat memungkinkan. Karena inflasinya kan kita lihat udah sangat kayak udah berbeda jauh lah gitu, udah gapnya udah nilai value mata uang sekarang kan udah beda ya, $1 aja sekarang kan 16.000. Kita nggak tahu sih kalau tahun 2005 itu $1 berapa. Makanya modal awal itu katanya 15 juta dan sumber dananya pure 100% dari tabungan atau keluarga Ibu Elia tersebut gitu untuk membuat warung. Kalau operasional bulanan ya, sewa tempat sih 1.500.000, listrik dan airnya 500.000, berarti operasional cost bulanannya itu kurang lebih 2 juta per bulan. Nah itu secara dasar ya, kan kita nggak tahu pada umumnya gitu membayar uang sampah, uang keamanan untuk ya ada hal yang kayak gitu lah. Gitu, bayar uang keamanan, uang sampah pun saya kurang tahu sih, nggak dikasih tahu detail atau saya lupa juga nanya. Untuk pendapatan, kalau kita ini kalau di PowerPoint saya mengambil karena beragam ya menunya, tergantung pelanggan sih, tapi rata-rata kalau kita bisa lihat tuh bisa 15.000 per menu gitu. Tapi ada juga yang 20.000, 18.000, tapi saya ngambil dari 15.000 gitu. Kita ambil estimasinya ya, atau perkiraan tuh 15.000 per menu, karena kata Ibu Elia paling banyak sih 15.000 gitu. Dan pelanggan harian tuh nggak nentu juga teman-teman semua, karena bisa lebih dari 50 pelanggan yang ada di PowerPoint ini, dan juga katanya bisa 60, 70, kadang juga bisa 20 kalau lagi sepi. Jadi nggak nentu. Alangkah baiknya coba kita ngambil dari paling maksimal ya 50 pelanggan, dan pendapatan hariannya pun 750 kalau kita kalikan 15.000 dikali 50. Nah, itu sekitar pendapatan bulanan ya. Secara kotor saya hitung selama 26 hari, pasti ada liburnya dong. Selama 30 hari saya ngambil liburnya 4 hari, nggak mungkin selama seminggu gue lihat full gitu berjualan. Pasti ada liburnya gitu. Makanya perkiraan pendapatan bulannya tuh kurang lebih 15 juta sampai 20 juta, itu di luar biaya operasional harian untuk membeli bahan masak gitu. Kalau bersihnya tuh kalau saya dapat dari Ibu Elia tuh kurang lebih bersihnya tuh selama sebulan 5-6 juta gitu. Bersihnya gitu, itu kotor sih jadi 20 juta, 15 juta sampai 20 juta per bulan. Nah, untuk manajemen dan organisasi, aspek manajemen dan organisasi itu pasti seru tuh organisasi ya. Owner operation, jadi owner operator tuh dari ownernya sendiri yang mengoperasikan gitu. Dan ya operasional 100% dari keluarganya, dari Ibu Elia dan keluarga. Jadi dari tahun 2005 ya keluarganya gitu, nggak ada yang ganti-ganti. Jadi alhamdulillah sehat-sehat terus. Jadi ini dibilang usaha keluarga lah ya gitu. Lokasi strategis pasti ya, wilayah perkampungan warga Durensawit, pinggir jalan perkampungan, luas tempat sih kurang lebih 20-50 persegi ya. Untuk rumah gitu, jadi kayak ada space 20-50 persegi untuk bagian depan, dan parkir motor ada. Kayak saya lihat ada parkir motor kurang lebih tuh cukup sampai 3-5 motor. Nah kalau parkir mobil nih, kalau misalnya ada yang mau beli bermobil, saya rasa sih nggak ada.
Aspek lingkungan hidup. Nah, kalau kita lihat aspek lingkungan hidup tuh warung Alam Sunda Sederhana Ibu Elia, sistem pembuangan limbahnya kurang baik ya, karena kalau bisa dibilang tuh asal buang ke saluran pembuangan air gitu, jadi takutnya akan mencemari lingkungan itu sendiri. Dan juga di dalam undang-undang dalam undang-undang Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2016 pasal 3 ayat 2 terkait baku mutu air limbah domestik, dan itu pun sangat dilarang gitu. Kalau tanah sih saya rasa nggak ada hal yang saya lihat tapi perlu diperhatikan ya, atau lebih kritisi lagi, karena di situ sih semuanya sudah beraspal ya. Terus pencemaran udara ya nggak ada sih, tapi paling dari pelanggan yang ngerokok atau merokok di warung tersebut sih, itu yang bisa mencemari udara gitu ya. Ya kalau asap-asap dari masakan itu ada, tapi nggak terlalu ngebul banget lah. Paling banyak tuh asap rokok sih kadang kalau pelanggan yang merokok itu kan bisa mencemari udara. Kalau plastik, nah yang menarik dari plastik nih, Ibu Ele masih menggunakan plastik sekali buang di mana itu menyebabkan pencemaran lingkungan gitu, dan bisa membahayakan karena kadang kalau saya lihat tuh, selama saya lihat kurang lebih 1 jam 2 jam ada pelanggan yang datang, Ibu Eli memberikan terus bawa pulang makanan, pastinya pakai plastik jadi gitu atau sekali buang. Nah makanya di mana itu kan udah pasti melanggar aturan ya, di dalam peraturan Pemprov DKI Jakarta, khususnya peraturan Gubernur nomor 142 tahun 2019 mengatur tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Jadi ya kalau misalnya di kampung-kampung aturan ini tuh belum efektif gitu, dan juga masyarakatnya atau usahanya kadang mematuhi juga dari aturan tersebut, kadang juga enggak. Ya kita dari teman-teman juga pasti banyaklah melihat kejadian atau fenomena melanggar aturan, yaitu balik lagi kesadaran dirinya masing-masing gitu. Nah, kesimpulan, udah akhir dari pemaparan ya teman-teman semua, analisis saya. Kesimpulan dari warung Alam Sunda Sederhana dinilai cukup baik lah untuk dijalankan dari aspek studi kelayakan sebuah bisnis gitu ya. Dari keunggulan utamanya dapat dilihat, khususnya 1, pasar yang stabil gitu, adanya loyalitas pelanggan gitu, jadi banyak pelanggan yang datang terus gitu, pelanggannya pun itu aja, jadi loyalitas pelanggan pun masih ada. Modal awal pun yang relatif kecil, kalau sekarang sih kecil, tapi nggak tahu ya pada tahun 2005 itu sangat besar apa enggak. Itu teknologi sederhana sih, dan juga dukungan pemerintah juga bisa mendukung gitu untuk UMKM seperti Ibu Elia ini, Warung Alam, karena saya pun mendengar dari Ibu Elia itu bilang pemerintah belum ada yang mendukung lah, ibarat kayak dukungan memberikan bantuan modal, penambahan modal usaha ataupun bantuan kredit gitu. Tapi ya kita lihat dari aspek legalitas yang masih belum memenuhi lah ya apa yang diharuskan pemerintah gitu. Resiko yang dilihat sih pasti ada persaingan ya, terus juga ketergantungan bahan baku, dan juga harga bahan baku juga pasti memenuhi menu kan, margin menunya tuh. Dan juga keterbatasan ekspansi. Jadi kan usaha keluarga, jadi gak tahu ya buka cabang apa enggak. Tapi doain katanya Ibu Elia sih pengen buka cabang gitu, kalau pendapatannya cukup atau laba bersihnya cukup gitu. Kalau rekomendasi dari saya sih fokus cita rasa sih dalam menunya, dan juga manajemen keuangannya harus diatur-atur gitu, dari pencatatan buku untuk kebutuhan pribadi, kebutuhan operasional itu perlu dicatat ya. Dan juga saya pun berharap rekomendasi selanjutnya untuk Warung Alam Sunda Sederhana, inovasi menunya yang lebih banyak gitu, dan
pertimbangan juga digitalisasi baik dari sistem pembayaran maupun pemesanan makanan. Walaupun pemesanan makanan sih udah digital ya, bisa lewat media sosial, tapi sistem pembayarannya harus cash only gitu, gak ada QRIS ataupun transfer UMKM pada umumnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman semua analisis tadi kelayakan bisnis dari Warung Alam Sunda Sederhana yang saya lakukan di bulan Juni gitu. Jadi banyak banget aspek-aspek yang perlu kita pertimbangkan dari UMKM pada umumnya. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan teman-teman bisa nanyakan gitu. Apa aja pertanyaannya gitu setelah video ini atau ini diupload gitu. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua sudah yang menyimak, dan juga terima kasih untuk Pak Purnama selaku dosen pengampu yang sudah membimbing kita selama mata kuliah studi kelayakan bisnis berlangsung gitu. Dan akhir kata saya Arya Wastiadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.